Yang G, udah lengkap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya masuk semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu terkait dengan tugas yang baru saja disampaikan Ibu Ika. Seyogyanya kita akan menindaklanjuti untuk mengeksekusi kegiatan tersebut. Dalam hal ini, langkah awal kita memetakan, kita menyampaikan dulu nanti aset yang dimiliki oleh lembaganya masing-masing gitu. Karena nanti yang cocok untuk diangkat. Yang kedua, dalam hal ini aset mungkin dari menyangkut buahnya tadi, mungkin fisik maupun non fisik. Iya, jadi banyak mungkin Pak Sapwan yang mempunyai kelebihan di situ lebih mengedepankan agamisnya, religinya Pak, bisa nanti. Ya. Atau saya mengedepankan istilahnya kejuruan. Jadi di saya difasilitasi anak untuk ini benar-benar orientasinya adalah bekerja. Artinya semuanya mendukung adanya belajar untuk magang, disalurkan dalam pekerjaannya dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Muji beda, Bu Muji juga beda. Itu nggih. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa di kelompok ini khususnya, semoga kegiatan hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Doa disilahkan. Berdoa selesai. Monggo Pak Sapwan dulu bisa menyampaikan, mungkin sudah punya gambaran. Oh, iya. Pak Mas Hukin, yap. Terima kasih atas waktunya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ika tadi terkait diskusi kelompok terkait 7 modal aset sekolahan yang dimiliki oleh lembaga kami, yaitu SDIT Anur Soko Tuban. Tadi sudah disampaikan 7 modal aset itu, yang pertama tadi Pak? Modal manusia, sosial, SDM, modal politik, budaya, modal agama dan budaya, modal fisik, ya Pak ya, modal lingkungan, modal finansial. Di lembaga saya, ini Pak ya, 4 ini Pak, modal agama dan budaya, dan termasuk modal finansial juga. Modal agama ini dan budaya ini di sekolahan kami ini Pak ya, unggulannya yaitu terkait dengan di situ rata-rata hafiz Quran Pak, hafiz Quran dan Al-Quran itu sudah tuntas Pak, di sekolahan itu sudah tuntas, sudah tidak mengaji lagi di TPQ atau di lain. Insya Allah di sekolahan itu sudah Pak ya, sudah diajari ngaji dan hafiz Quran. Paket lengkap Pak ya. Luar biasa Pak ya. Dan untuk modal finansial juga Pak. Tadi modal finansial ini ada yang membiayai Pak. Sekolahan kami ini ada yang membiayai, yaitu dari ada dari orang baik dari Malang itu siap membiayai pembangunan
finansial ini siap Pak, termasuk gaji gurunya itu juga siap Pak, ngoten. Meskipun di sekolah kami itu bayar Pak, bayar termasuk di Soko ini mahal ya, tapi dari orang lain, ini juga siap untuk membiayai gurunya Pak. Dan untuk finansial anak-anaknya Pak, wali murid itu siap selalu Pak dengan kegiatan-kegiatan, semua kegiatan itu siap, termasuk kemarin saya sudah melaksanakan outdoor learning di Tuban. Outdoor learning saya itu meskipun SD masih SD, belajarnya itu sudah di gedung DPR Pak, sudah di gedung DPR sama Pak DPR sama Ketua DPR. Itu termasuk wali murid sangat Pak ya, sangat mendukung sekali dengan kegiatan di lembaga saya Pak, seperti itu Pak. Nggih. Ya, luar biasa Pak. Nggih. Monggo Bu, sekarang Bu Puji sudah Pak Sapuan? Nggih, sampun Pak. Nggih. Oke, lanjut monggo Bu Puji sekarang. Aset yang mungkin bisa diangkat Bu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Tukin. Saya akan mencoba untuk mengklarifikasi tentang modal aset yang ada di sekolah kami. Alhamdulillah Pak Tukin, dari segi lingkungan, sekolah kami adalah dekat Pertamina, berbagai banyak bantuan yang berasal dari Pertamina, baik itu secara aset Pak. Kemarin juga mendapatkan bantuan berupa lingkungan sekolah itu yang dibuatkan, gedungnya itu dibuatkan oleh Pertamina Pak. Kita tinggal menempati. Paling enak itu sebagai kompensasi ring 1 ya. Ring 1, termasuk ring 1. Alhamdulillah dulu itu dekat Pertamina Pol, dekat Pak, jaraknya sekitar 1 meter. Alhamdulillah dengan 1 meter beragam. Iya, 1 meter, 1 kilo, sekitar 1 kilo, dekat sekali dengan Pertamina. Nah, itu kan nggak ada 1 kilo Bu jenengan. Nggak ada ya itu. Nggak ada 1 kilo. Nggak ada, yang di sebelah selatan itu loh Pak. Nah itu kan buising dan panas. Akhirnya dengan adanya kolaborasi dan koordinasi dari pihak Pertamina Pak, akhirnya dibuatkan gedung yang megah, bertingkat, difasilitasi dengan semuanya Pak, ruang kelas dengan sesuai dengan bagus Pak pokoknya. Nah dari situ kemudian kemarin juga mendapatkan bantuan Chromebook Pak, laptop Pak dari Pertamina. Nah itu gurunya Bu. Laptop. Semua gurunya. Itu sekitar 10 Pak, dapat bantuan 10 laptop dari Pertamina, tapi laptopnya dulu sudah terpakai, tapi maksudnya kan tidak dimanfaatkan oleh Pertamina, akhirnya diberikan bantuan ke SD gitu Pak. Alhamdulillah dari situ. Kemudian ketika ada kegiatan, kita mencoba untuk membuat proposal Pak Mas Tukin. Proposal itu alhamdulillah ketika kegiatan apapun kita mengajukan, insya Allah di ACC ketika kita laporannya jelas dan bisa dicairkan sebagai bentuk itu Pak. Alhamdulillah. Kemudian dari modal manusia, alhamdulillah di SD kami itu ada 12 orang guru Pak, di mana semuanya kualifikasinya S1 dan semuanya insya Allah mahir IT semuanya Pak. IT karena masih muda semuanya. Saya termasuk golongan tua Pak Tukin di sini. Masalah Bu. Iya. Saya golongan tua. Kelas 12 Bu. Golongan tua yang sepuh-sepuh sudah purna, akhirnya saya menjadi senior di sekolah saya Pak. Oke. Nanti panjenengan pengganti Pak Agus Suprapto Bu ya. Amin Bang Esti. Kemarin sempat pengajuan Pak, tapi dibatalkan untuk SK-nya enggak turun. Itu pengajuan juga karena harus
biar apa mudah-mudahan segera Bu dan bisa bergabung dengan saya Bu. Amin. Doanya Pak. Oke. Gitu. Mungkin kemudian dari lingkungan fisik Pak, alhamdulillah di sekolah kami juga ada toga sekolah. Toga sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran bagi peserta didik. Bahkan sekolah kami juga termasuk sekolah adiwiyata Pak Tukin. Jadi kolaborasinya dengan pihak pengelola bank sampah Soka Berseri itu juga ada, dari Puskesmas juga ada Pak, dari Tagana pun ada. Itu kolaborasi dari modal aset dari SDN Rahayu Pak. Demikian mungkin. Kalau boleh tahu Bu, ini Bu, untuk Ya. adiwiyata sampai mana ini Bu? Nasional Pak. Wow. Iya, ini mau maju mandiri, tapi masih pending karena kemarin kan ada perhelatan lab, akhirnya tosahnya toga sekolah itu Pak dibabati untuk lab, ada bantuan lab dari dinas sehingga yang tosah toga sekolah itu akhirnya punah Pak karena dibangun gedung lab dan kamar mandi itu Pak. Ya. Akhirnya mandirinya dihentikan terlebih dahulu seperti itu. Oke, terima kasih Bu Puji. Oke. Pak Mujib, iden apa langsung nyambung? Monggo Pak Mujib. Langsung mohon, sampun siap insya Allah. Oke, monggo Pak Mujib. Langsung di slide aja Pak, nanti kan Pak Mujib biasanya bagian slide-nya Pak, diketik supaya apa? Napa, kula? Dengan gitu Pak, nggih. Insya Allah tidak bisa untuk hari ini. Habis ini mau langsung tur ke mana? Lamongan. Oh gitu Pak. Ada saudara yang langsung ambil alih Bu Puji. Langsung ambil alih jenengan. Gitu. Kegiatan. Saya langsung. Iya, di kantor dulu enggak apa-apa. Monggo Pak Mujib tak tulis Pak Mujib. Di PPT aja dulu nggih. Nggih. Nggih, baik. Aset di sekolah saya insya Allah sudah saya klasifikasikan kurang lebih ada 5 jenis aset. Yang pertama yaitu aset fisik. Ya. Terdiri dari bangunan dan ruangan. Ya. Kemudian ada peralatan pendidikan. Kemudian ada fasilitas olahraga. Ya. Kemudian ada fasilitas keagamaan, musola, kemudian ada taman toga. Oke, lanjut Pak. Untuk bangunan dan ruangan itu terdiri dari gedung sekolah, kemudian nanti saya kirim apa nopo ngoten nggih? Enggak apa Pak, kirim enggak apa. Saya bacakan dulu ngoten nggih. Oke. Untuk bangunan dan ruangan ini ada gedung sekolah, kemudian ada ruang kelas, laboratorium, walaupun mungkin laboratoriumnya ini masih belum lengkap. Kemudian ada ruang perpustakaan, ada ruang olahraga, ada musola. Kemudian untuk peralatan pendidikannya ada meja kursi, papan tulis, proyektor, ada komputer printer, kemudian ada beberapa peralatan laboratorium. Untuk fasilitas olahraganya ada lapangan olahraga, sekaligus sebagai halaman sekolah sebenarnya. Kemudian ada peralatan olahraga, itu untuk aset fisiknya. Kemudian yang kedua ada aset digital. Aset digital ini berupa aplikasi ataupun perangkat lunak ya, seperti software software pembelajaran. Kemudian ada aplikasi manajemen siswa. Kemudian ada software rapot penilaian. Kemudian juga ada data dan rekam jejak sekolah berupa media sosial, ada YouTube dan ada Instagram juga.
Itu aset digital yang dimiliki lembaga sekolah kami, di mana media sosial itu berisi tentang dokumentasi kegiatan, kemudian rekaman-rekaman, ada evaluasi, dan lain sebagainya. Aset yang ketiga ada aset sumber daya manusia, di mana aset sumber daya manusia ini berupa tenaga pendidik dan kependidikan. Terdapat 9 guru, 1 kepala sekolah, dan 1 tenaga kebersihan. Kemudian aset sumber daya yang lain yaitu ada yang tidak terikat, itu ada para istilahnya pelatih ekstra, di mana pelatih ekstra itu ada beberapa ekstra, ada panahan, ada karate, bukan karate, kalau di sekolah saya itu pencak silat. Kemudian ada pramuka yang jelas, ada hadroh, kemudian ada panahan. Sumber daya manusia lain yang ada di sekolah kami yaitu komunitas sekolah. Komunitas sekolah ini ada kombel, Bapak Ibu Guru, kemudian ada paguyuban, dan ada komite. Kemudian aset keempat yang dimiliki sekolah kami yaitu aset finansial, di mana aset finansial ini berupa dana operasional sekolah, yaitu anggaran dari pemerintah, dana BOS. Kemudian ada dana dari komite atau paguyuban, di mana dana dari komite atau paguyuban ini sifatnya insidental ataupun sukarela. Dan yang kelima terakhir adalah aset kultural dan nilai sekolah, di mana aset kultur dan nilai ini yang kami miliki berupa visi misi dan nilai. Visi misi sekolah dan nilai berupa prinsip, tujuan yang tercantum dalam visi misi sekolah. Kemudian yang termasuk aset kultural juga budaya sekolah, ada tradisi, kemudian ada norma dan etos kerja yang berlaku di lingkungan sekolah, dan mendukung pembentukan karakter siswa. Di mana kemarin waktu PI berapa ya yang kita presentasi, visi tentang PI. visi. Oh, satu PI yang awal dulu ya. PI 2. Ya, tentang visi misi itu juga visi misi. Banyak elaborasi dan banyak banyak diobrolkan lah waktu itu tentang budaya sekolah yang kita inginkan. Kurang lebih itu Ibu Bapak 5 klasifikasi aset yang dimiliki sekolah saya. Terima kasih. Suaranya Pak Tukin masih unmute. Masya Allah, maaf. Oke, jadi saya ulangi, jadi mohon izin kami di SKMK 1 Singgahan menyampaikan identifikasi sumber daya yang ada. Yang pertama adalah sumber daya alam. Di SKMK 1 Singgahan ini lahan yang kita punya kurang lebihnya 8 hektar. Yang ada di situ ada sebuah bangunan dan lahan praktek untuk jurusan ATPH atau pertanian, ya. Untuk di dalam SDA itu yang kita punya lagi di dalamnya ada hewan untuk praktek ATPH, ATU ini yang berkaki 2 dan ATR yang berkaki 4. Ini untuk SDA-nya. Sumber daya alam ini yang kedua adalah insya Allah
dari jumlah guru yang ada ini 100 guru dan karyawan 127. Dan alhamdulillah insya Allah untuk pendidikan sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Untuk siswa kami untuk sumber dayanya ini ada 1.446 siswa kami. Yang kedua adalah sumber daya budaya, Bu. Ini di kami masih karena pinggiran, gitu. Insya Allah tradisi budaya masih melekat juga. Untuk kami di singgah-singgahan ini dekat dengan yang namanya tempat wisata air terjun itu, Bu. Itu cuma itu juga mempunyanya satu desa dengan kami. Jadi artinya BUMDes di singgahan Mulyakung khususnya, Bu, ya. Yang kedua sosial, dalam hal ini ormas di lembaga kami ini kita sering berkolaborasi, sering mengundang ormas yang ada khususnya di kami lembaga ini yang silaturahim ada di Nahdlatul Ulama tentunya. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah sumber daya ekonomi. Di SMK 1 Singgahan ini gini, Bu. Jadi semua jurusan itu punya namanya aset, punya UPJ. Jadi Pak Kik pun juga punya, ATPH punya, ATU punya. Semuanya UPJ itu harus memang ada nominalnya, Pak. Contoh ATPH. ATPH ini pertanian, gitu. Ini anak-anak yang jurusan ATPH ini wajib untuk berkreasi untuk menghasilkan yang namanya hasil karya. Contohnya anak ATPH ini sering sekali menanam sayuran terong dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan itu. Ini mulai proses dari awal sampai akhir, sampai panen itu memang dikelola oleh anak itu, Bu. Sampai penjualannya. Untuk penjualan ini sementara masih di lingkungan sekolah dan sekitarnya, pasar terdekat. Ini untuk penjualan produk. Dan untuk jasa pagi ini jasa teknik dari servis mobil maupun kalau pakai mobil, TSM ini jasanya di bidang sepeda motor. Ini semua jurusan ada UPJ-nya. Ini kalau di ekonomi. Begitu, Bu, untuk sementara yang perlu kami sampaikan identifikasi aset sekolah kami. Monggo nanti mana yang perlu diangkat agar yang penting kita saling ngelenggono, bukan milik saya yang harus diangkat. Mungkin bukan miliknya Pak Mujib atau mungkin Bu Mujib bisa. Jadi hal ini harapan kami adalah aset-aset ini nanti mana yang kita angkat kita saling berkolaborasi, saling melengkapi, saling membantu. Ngoten nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk yang selanjutnya dari pemaparan tadi, monggo kira-kira yang mempunyai greget, ya monggo. Kalau saya dulu saya kok identik ke Pak Sapuan karena hari ini kalau mungkin aset tanah, bangunan ini mungkin semuanya punya, tapi yang kelebihan yang utama jadi di religinya Hafidz Al-Quran ini yang mungkin mulai jarang, yang kayaknya kok perlu diekspos. Monggo yang lainnya. Bu Puji, monggo Bu Puji, mana atau punya Bu Puji sendiri juga monggo. Monggo saya ngikut saja Pak, yang terbaik gimana. Kalau kita memang mengangkat di religinya biar di sekolah Pak Sapuan saja enggak apa-apa, Pak. Ngapunten kula kok mengidentifikasi. Monggo Pak Mujib, monggo. Tidak begitu paham. Ini kan ada, kalau dari materinya kemarin itu kan semua ya Pak ya.
ini maksudnya kita ngangkat hanya satu aspek saja, atau mungkin bisa kita kolaborasikan dari semua aspek aset yang ada. Kelihatannya Itu kita yang belum, kolaborasikan dari semua aset yang ada, Pak. dari maksudnya dari tugasnya itu saya yang belum paham. Kok suara kok apa ya, dengan motor. Ulangi Pak Mujib, gimana Mujib? Mohon maaf. Yang saya belum paham itu kan perintah tugasnya itu kita mengangkat satu aspek yang paling menonjol, atau semua aset itu kita angkat dan kemudian apa itu perintahnya tadi? Kita buat daftar cara mengelolanya. Itu nomor 3 itu kan membuat daftar cara mengelola sumber daya. Betul sekali. Kalau pemahaman saya Pak Mujib, jadi ini boleh salah satu, katakanlah hanya siswanya boleh. Tapi kalau satu lembaga itu saling menunjang keseluruhan gitu. Kita cantumkan gitu. Kita cantumkan. Ini kalau pemahaman. Tidak tahu nanti kalau memang ini kita minta foto sama Bu Ika, tidak apa-apa. Boleh di dalamnya kok. Halo, Kalau yang paling menonjol dulu nonton ya. Kalau menurut saya, ini dari semua lembaga, dari Pak Masukin tadi, dari Puji, Bu Puji Astuti, dari Pak Abdullah, ini kita jadikan satu, gitu Pak Mujib, Pak Tukin, kita jadikan satu pripun, Pak, Enggak, Pak. Nanti yang menonjol ngonten. Jadi dari pemaparan kita sepakati satu aja. Mana yang perlu diekspos mungkin. Kok saya tertarik sama jenengan yang tadi karena ada donatur yang luar biasa, kayak pengen kepo aku Pak. Kok pengen kepo ya, ini perlu. Terus di dalamnya ada apa tadi? Hafidz Al-Quran, ini perlu. Kalau digabungan enggak lah Pak. Kalau pemahaman gitu, salah satu saja. Artinya kalau jenengan ya, cuman di situ mencakup dari sebagai beberapa sumber daya yang ada Pak. Ini kalau pemahaman saya loh ya. Monggo Pak Puji. Kalau yang paling menonjol memang yang berkaitan dengan apa tadi, pengembangan siswa itu di sekolahnya Pak Safwan, berkaitan dengan kegiatan tahfidz Quran untuk anak-anak. Pak Safwan gimana? Siap? Nah, itu kita eksplor, kita eksplor pengelolaannya ngoten nggih. Nggih, Pak. Nggih, mulai dari kita gini Pak, kalau kita mengangkat Pak Safwan berarti kita harus mengidentifikasi semua modalnya Pak, mulai dari modal manusia, sosial, modal fisik, lingkungan alamnya, finansial, modal politik, agama dan budaya, kita angkat semuanya. Nanti kita tonjolkan ke tahfidznya di bidang keagamaan itu Pak. Itu. Nggih, betul. Oh, nggih paham kula. Berarti kita tentukan temanya dulu, baru nanti kita eksplor yang mendukungnya. Iya, betul Pak. Oh, nggih. Jadi misalkan di Pak Safwan dari tenaga modal manusianya nih Pak, dari kualifikasi gurunya berapa jumlahnya, terus dari segi usia, dari segi pendidikannya itu dari S1 berapa, dari D2 berapa, seperti itu Pak Safwan. Kemudian dari segi murid, kemudian pernah memenangkan lomba apapun itu kan ya juga bisa Pak, itu sebagai modal aset manusia yang ada di lembaga Pak Safwan, seperti itu. Dari segi murid itu dari segi guru tadi, terus dari segi alumni atau wali murid, komite sekolah, bagaimana peran aktifnya di sekolah, seperti itu Pak Safwan. Kalau itu dari segi modal manusianya, kemarin kan kita
dieksplorasi konsep kan modal apa yang ada di sekolah kita kan digali Pak nggih. Seperti itu kelihatannya untuk modal aset manusia. Mas Apuan bisa dipahamkan? Mungkin bisa di slide-nya bisa di-share, Bu. Iya, sebentar, Pak. Nanti kita ada gambar yang harus dieksplor. Iya. Ini kan sudah nampak, Pak? Sudah, Bu. Iya. Slide keduanya soalnya sinyal saya itu ngadet, Pak. Kapan slide itu sulit. Cuma yang ke satu yang bisa. Atau saya share link Pak Muji biar yang presentasi. Pak Muji tidak bisa ya? Coba. Dengan share link. Coba. Share link ya? Soalnya dari sinyal kelihatannya, Pak. Di kolom komen. Nah, ini kok bisa. Dalam? Tak bagikan dulu, Pak, dengan ngoten nggih. Ini bisa toh? Nggih. Ini terbuka? Nggih, bisa loh. Ya, Bu, lancar, Bu, lancar. Terbuka. Nggih, oke, siap. Nggih. Berarti dari modal manusia, Pak. Nanti nggih, Pak siapa? Pak Sapuan. Sudah selesai mana, Bu? Ayo, belum? Sudah selesai ki apa? Saya kan membuat reng-rengan dari apa punya saya, Pak, tapi jenengan oh iya, makanya Pak Muji gitu masuk modul langsung di atas beliaunya gitu. Heran aku rasanya. Orang kok Pak Muji. Oke, apa kita ngangkat punya Pak Sapuan gitu. Apa Bu Puji saja ini yang sudah selesai? Iya, dengan punya Pak Sapuan aja yang lebih tafidnya tadi. Kepunyaannya jenengan juga bagus. Kepunyaannya Pak tinggal Mujib, itu Pak ya, tinggal kita sekolah. Belajar bareng Pak ya. Iya. Kesan mikir sekolah ya. Kepunyaannya Pak Mujib itu juga sekolah berprestasi, Pak. Kita bisa ngangkat sekolahnya Pak Mujib, nggak apa-apa. Sekolahnya memang di Soko itu berprestasi, Pak. Termasuk apa yang disampaikan Pak Mujib tadi, termasuk yang sering juara itu karate tadi, Pak. Karate tadi itu yang bela diri itu memang sangat menonjol sekali di sekolahnya Pak Mujib. Dan PAI juga sama, Pak. Sekolahnya Pak Mujib. Aku percaya dan yakin kok. Coba just semuanya. Monggo punya Pak Mujib juga enggak apa-apa, biar nanti saya share link tinggal ganti punya Pak Pak Mujib. Pak Mujib, nggih. Punya Pak Mujib saja, Bu. Iya. Pak Mujib. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan kan lebih menguasai Pak Mujib dan jawab. Nggih, Bu, nggih. Iya. Pak Mujib gimana? Siap? Insya Allah siap beliau. Ya, monggo dieksplor sama-sama. Kalau saya malah senang. Pak Mujib kita sama-sama, Pak. Ya, kita sama-sama. Oh, cuman belum bentuk. Belum bentukan, Pak. Nanti saya tak kirimkan buat referensi Pak Mujib. Kalau Pak Mujib sudah malah jadi Pak Sapuan. Kalau saya ya hanya ini tadi. Kalau Bu Puji sudah jadi, sudah terima kasih malah anak guru yang Pak. Kalau punya Bu Puji sudah terima kasih. Sama loh.
Bu Puji itu nasional sekolahnya. Iya, aku percaya, Pak. Nggih. Punya Pertamina, Pak. Iya kan. Nggih makane. Dan sudah jadi presentasinya. Wis piye? Iya, Kurang enak piye? terima kasih. tinggal masukkan nama saya, nama Pak Mujib, nama Pak Sapuanto, Pak ya. Iya, iya. Pokoknya beres semuanya pokoknya. Sabu Puji sama Pak Mujib beres pokoknya. Nanti saya enggak bisa jawab, Pak. Kalau Pak Mujib kan kata-katanya luar biasa gitu. Jadi ya saya ini mumpung masih ada waktu sekitar 30 menit, kita coba kupas slide-nya Bu Puji. Jadi besok biar bisa kita gunakan untuk presentasi. Ya. Betul. Saya kirimkan dengan mawon, Pak nggih. Gimana, Bu? Dan niki lak sampai jenengan buka. Aku siap. Buka dari awal, Bu. Siap. Dari awal, Bu. Monggo. Kita lihat. Berarti kita ngangkatnya punya Pak Tuki Pak Mujib. Nggih. Nanti Pak Mujib nggih. Pak Guru Mujib. profesionalnya berapa Pak Mujib biar saya tulis. Loh. Pak Mujib jenengan. Lah niki loh, nanti berubah lagi nih keadaan jenengan. Ya. Maksudnya gini Bu Puji, kita ini kan sudah jadi. Panjenengan sudah jadi, sudah ada terima kasihnya berarti kan sudah lengkap. Jadi hari sekarang ini baru kita pelajari kita bahas bareng-bareng. Oke, siap. Berarti punya saya nggih. Buka dari awal. Dari guru profesional saya tulis reng-rengannya ini kan baru reng-rengan, Pak. Halaman 2. Halaman 2 nggih. Dari modal apa? Udah muncul Pak di saya. Muncul atau enggak? Di saya muncul tapi halaman 3 ini. Pak Sapuan mantul halaman 2 ini, Pak. Ini identifikasi dulu. Aset sekolah dan pengembangannya. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya, Pak. Gimana? Loh Pak, Bu, gonku nggak muncul, Bu, loh. Napa, Pak? Muncul di saya, Pak. Muncul. Muncul. Kepunyaan saya muncul langsung. Nggih, lanjut ya, Bu. Biar lanjut. Oke. Yang berikutnya nggih, modal manusia kita gali satu persatu dari apa? Dari beberapa modal ini yang nggih, Pak. Kemudian ini dari tenaga pendidikan di sekolah kami ada 12. Kualifikasi usianya 25, ini sekitar 2 orang, Pak. Berarti berapa persennya nggih? 2 orang dari 12 guru. 2 orang gitu nggih. Nanti dihitung lagi. Kemudian dari 36 sampai 60, 50 ini tidak ada. Sekitar 10 orang. Lebih dari 50? Lebih enggak ada, Pak. Ini kalau 35 sekitar 6 orangan, Bu Nani. 6, ini 6. Sehingga jadi 12. Terus pemanfaatan berkolaborasi dengan guru profesional sebagai motivasi guru lain. Yang kedua, dari segi murid heterogen dengan berbagi potensi yang dimiliki baik akademik maupun akademik. Ini voli kemarin, sepak bola, Pak, ini. Sepak bola tingkat kecamatan juara 3. Pelajar butuh, Bu, ya? Tingkat SD ya? Ya. Porseni apa? Apa Pak namanya kemarin? PHBN. Kemudian juara apa kemarin, Pak? LCC, nggih. Tingkat kecamatan juara 2. Terus ini lagi ada kemarin juara mewarnai tingkat kecamatan
juara 1, Pak. Itu masuk kategori SDM ya? SDMI ya. SDMI, Pak. Yonda ini loh, jenengan bayi ini masuk di sumber daya manusianya ya? Ya, sumber daya manusianya. Yeah. Yo, dari murid, dari segi murid, Pak. Terus ini juga alhamdulillah ikut di provinsi, Pak, untuk gulat. Tapi belum tahu menang apa kalah. Kelihatannya ada kesempatan untuk menang juara lomba gulat di Malang sekarang hari ini. Ditulis berpartisipasi peserta lomba tingkat. Iya. Ikutnya siapa Bu Uci? Enggak ada guru GTT baru, Pak. Ada GTT baru dari Pandanagung. Kan dulu guru olahraganya sudah purna yang PN. Kemudian ini ada GTT baru. Alhamdulillah ini mengirimkan tingkat provinsi ya di Malang. Nggih, untuk gulat. Langsung, Bu. Nggih, langsung. Jadi langsung. Nggih. Cocok berarti gurune. Dalam gulat nggih, tingkat provinsi. Dilatih karo Bu terus, Pak. Kalau saya tidak bisa gulat. Baik. Terus kemudian pemanfaatan untuk murid berpartisipasi sebagai tutor sebaya dalam meningkatkan motivasi belajar model lain. Seperti misalkan gini, Pak, saya kan punya 1 anak Down syndrome, nggih. Kemudian yang lainnya saling membantu, Pak. Bu Fikri tadi saya ajari lah seperti itu, Pak. Itu sebagai tutor sebaya. Kadang-kadang saya juga misalkan saya beri untuk saling membantu antara yang satu dengan yang lain gitu. Kemudian dari alumni juga aktif dalam kegiatan sekolah, Pak. Saling membantu ketika ada event-event tertentu. Misalkan kemarin ada pawai budaya, Pak ya. Pawai budaya itu yang main tongklek itu alumni semuanya, Pak, dari SDN Rahayu. Jadi peran aktifnya juga sangat mendukung di sekolah kami. Kemudian dari segi komite wali murid juga sangat mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan dari segi wali murid ketika P5, Pak. P5 saya mengangkat daun telang. Nah, P5 ini saya mengangkat bunga telang, Pak. Nah, wali murid saya datangkan untuk menjadi narasumber dalam pelaksanaan P5 di sekolah, Pak. Jadi saling berkolaborasi antara yang satu dengan yang lain, seperti komite sekolah dan juga wali murid. Bu, yang kolaborasi dengan Pertamina tadi, Bu? Iya. Kalau kolaborasi dengan Pertamina tadi, misalkan kita itu dimasukkan enggak? Iya, itu juga bisa dimasukkan, Pak. Model lain. Model lain, Pak ya? Model lingkungan alam, Pak, nggih. Lingkungan alam nanti. Nanti masuk model lingkungan alam ini masih manusia, Pak. Oke. Bisa dilanjut? Lanjut. Ampun. Manusia cukup, nggih? Oke. Modal sosial yang pertama memiliki kerjasama baik dengan berbagai instansi, komunitas belajar gugus sekolah. Kebetulan sekolah kami sebagai gugus inti, Pak, di KKG Gugus 2. Kalau Soko itu ada enggak, Bu? Kayak Gong 2 sekolah Pak penggerak? Sekolah ya? Belum, sekolah Pak. Belum ada ya? Belum ada. Kalau Singgahan itu ya Bu Dumini itu masuknya di sekolah penggerak.
Lanjut. Oke, lanjut ya. Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, terus di sini juga kerjasama dengan kebetulan sekolah kami Adiwiyata, Pak. Jadi kita juga berkolaborasi dengan Bank Asoka Berseri Kecamatan Soko. Bang Asokan itu napa, Bu? Bank Asoka Berseri itu pengolahan sampah, Pak. Di Soko kan pengolahan ada. Pengolahan sampah maksudnya. Pengolahan sampah. Itu Dalam pengolahan sampah. iya, Bu, itu. Diambil sampahnya. Enggak, kita kan ada tim pokja sampah, Pak. Nah, tim pokja sampah itu diberi wawasan bagaimana cara mengolah sampah. Akhirnya kami bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk, Pak, pada Adiwiyata Nasional kemarin. Dan juga caranya prinsip 3R itu, Pak, reduce, reuse, recycle. Mengolah sampah menggunakan kembali, recycle mendaur ulang sampah itu diajari oleh Bank Asoka Berseri dengan MOU kerjasama, Pak. Itu desa, Bu, ya? Atau kecamatan, Bu? Kecamatan, Pak. Kalau di desa kami pemerintah desa itu bekerja sama dengan itu loh, Pak, tengkulak. Yeah. Tengkulak kan di situ di desa kami juga ada tengkulak. Jadi misalkan ada yang tidak bisa diolah kembali, kita bisa jual di tengkulak dan dananya itu kita dansos, Pak, untuk dansos, dana sosial masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Dari sampah-sampah kelas dalam pengolahannya seperti itu, Pak. Kalau di saya gini, di saya itu banyak ya sampah. Wah, sama bagus-bagus ya botol-botol karena kata CLTA WSMK ya. Cuman itu menjadi aset pun pribadi lah, pribadi. Oh, untuk teman-teman yang di office boy ya. Jadi sampah itu dipilah-pilah, nanti yang masuk kategori jual ini memang dijual. Iya, betul, Pak. Nah, jadi enggak masuk ke yang orang lain ya, maksud timnya sampah itu. Pokja sampah, ada tim pokja sampah yang mengelola bagian pengolahan sampah. Kebetulan saya termasuk kader pengolahan sampah, Pak, di sini. Kan tiap guru kan diberi tugas masing-masing sesuai komponennya masing-masing gitu, Pak. Kebetulan saya bergerak di pokja sampah. Jadi saya harus menyiapkan kadernya mulai dari nol, mulai dari anak-anak memilah sampah sampai membuat sampah organik dengan menggunakan keranjang Takakura, Pak. Yang dulu ketika Adiwiyata, tapi sekarang berhenti karena ada kegiatan. Terus lanjut, Pak. Iya. Kemudian modal fisik, Pak. Kami juga difasilitasi sarana prasarana, gedung kelas, perpustakaan, UKS, kamar mandi, WC, musola dan lain sebagainya, Pak. Kemudian pemanfaatannya juga ada. Kemudian ada lab juga, bantuan lab. Ini baru saja terrealisasi bantuan lab, Pak, dari pihak dinas. Alhamdulillah sekolah kami mendapatkan 1 ruang lab dan 2 WC. Sehingga alhamdulillah untuk fasilitas lengkap, Pak. Bu, untuk sumber dayanya itu ada apa istilahnya? Ya, ada istilah partisipasi enggak, Bu? Untuk sumber daya yang mana, Pak? Yang istilahnya di Panjenengan itu tadi kan yang bicara punya lab, punya gedung dan sebagainya ini, apakah itu dari partisipasi masyarakat ada atau memang dari Pertamina itu? Untuk ruang lab itu dari dinas, Pak. Untuk labnya yang baru itu ya. Yang lainnya mulai dari gedung, dari sekolahnya itu dari Pertamina semuanya. Mulai berdiri sampai bangku, meja, lemari, peralatan lengkap itu berasal dari Pertamina, Pak.
Itu terus menerus, artinya setiap berapa tahun sekali ada prehapan atau mungkin? Untuk prehapan sendiri kita tentunya memakai dana BOS Pak ya, untuk rehab gedung sekolah. Tapi alhamdulillah ini ada pengajuan, kan kemarin atapnya itu kan kena hujan terus Pak ya, yang dulu akhirnya atapnya rusak. Ini insya Allah dapat DAK Pak dari kabupaten tahun 2000, dianggarkan pada tahun 2025 gitu. Kalau dari dalam lanjut. Oke, ini modal fisiknya. Kemudian lanjut berikutnya. Modal lingkungan alam. Lokasinya berada di poros desa dan mudah dijangkau. Pertanian juga, peternakan juga penduduknya banyak, yang perikanan dekatnya juga ada mempunyai itu Pak, kolam lele di depan di depan sekolah. Kemudian pabrik bata merah juga. Kalau ini bunga telang. Produksi bunga telang, Mbak. CRJ, serai jahe, dan juga satu neopo ya, lupa saya. Terus ada juga ruang terbuka hijau, baik itu di desa maupun di sekolah kami, Pak. Terus di dekat Pertamina juga. Model lingkungan alamnya. Itu Pertamina itu kalau misalkan sekolah lain gitu dapat nggak Bu? Apa Pak? Ke Pertamina. Insya Allah bisa Pak, kalau kita sudah pertama izin dulu. Pak Mujib ring berapa? Berapa kilo Bu? Pak Mujib? Ya lumayan, 4 kiloan Pak. 5 kilo lah. Nggih. Sebenarnya enggak jauh Pak ya sebenarnya ya. Nggih, sebenarnya enggak begitu jauh. Biasanya bisa Pak kayak gitu Pak. Soalnya sekolah saya itu jarang dapat bantuan Pak. Selama saya di sini, selama saya di sekolah itu baru dapat bantuan itu 2 kali. Dulu yang pertama itu laptop, kemudian sekarang itu WC atau kamar mandi. Ngapunten Pak Mujib, untuk kepala sekolah sudah berapa kali berganti? Kepala sekolah 1, 2, 3 sekarang. Sudah 3 kali. 3 kali. Masalahnya gini Pak Mujib, jadi lembaga itu untuk mendapatkan itu memang harus intinya kode karya itu loh Pak Mujib, mancing gitu, umpan kita besar apa, semewah apa ya tidak jauh dengan itu. Ini contoh lembaga kami Mujib, yang namanya Kepala Dinas Tuban Bojonegoro sekarang itu
Ini dulu kepala sekolah saya. Orangnya luar biasa loyalitasnya. Jadi beliau ini tidak eman-eman untuk membuat umpan yang begitu besar, siap. Tapi hasilnya juga luar biasa, Pak Mujib. Di sekolah kami ini kategori sekolahan PK gitu, keunggulan, dan beliaunya hanya menjabat 2 tahun belum ada itu gedung bertingkat-tingkat dapat 2, belum yang lainnya luar biasa. Cuman ya itu Pak Mujib, ada minusnya ya, habis itu sekolah nggak punya saldo, nggak punya apa ya kayak gitu, malah minus untuk lobby itu. Tapi ya begitu sering dapat bantuan. Di dalam hal ini memang untuk mendapatkan sebuah sumbangan atau itu istilahnya ya memang tidak lepas dari lobby ya. Ini nggak apa-apa ya sambil direkam ini ngobrol kami ini. Iya, enggak. Ya semi santai. Ini untuk kerjasama ya. Ini untuk modal politik Pak. Kerjasama di sekolah kami. Yang pertama adalah kepemimpinan kepala sekolah, termasuk sekolah negeri, dekat dengan sekolah TK, RA, kira-kira sekitar. Kemudian kerjasama dengan satu pihak Koramil. Yang kedua Pak, itu loh Pak, Puskesmas, Polsek, dan juga yang bergerak di pertanian itu loh Pak, biasanya apa? Lali kalau lupa saya namanya. Bang Asoka Berseri dan juga pemerintah desa Rahayu Pak. Kemudian pemanfaatannya, penentu arah kebijakan, peraturan akan diterapkan di sekolah, informasi kesehatan, kemudian lalu lintas juga kita bekerja sama dengan Koramil dan Polsek ketika apa? Polisi kecil itu loh Pak. Nah, untuk memfasilitasi seperti itu Pak. Kemudian untuk apa? Udah perekrutan peserta didik baru dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga, sekolah kami juga memfasilitasi untuk apa? Pendaftaran ke tingkat SMP Pak, sampai anak tersebut menerima apa? Diterima di SMP sekolah lanjutan seperti itu Pak. Kemudian dari ini kuau penyuluh pertanian. Ya, penyuluh pertanian. Kok angel aku. Ya. Penyuluh pertanian Pak. Iya. BPP, Balai Penyuluh Pertanian biasanya. Penyuluh pertanian. Nah, ini juga untuk apa? Untuk kegiatannya Pak. Untuk memberikan apa? Nah, sebagai narasumber dan juga mengajari siswa kami bagaimana pengolahan sampah sampai pokoknya dari pojok-pojok tertentu itu Pak. Kami mendatangkan penyuluhan pertanian juga. Bagaimana apa mengelola tanaman juga dibekali oleh penyuluh pertanian. Kemudian yang terakhir Pak. Nah, ini dekat Pertamina. Musolanya juga jauh. Lembaga TPQ ada. Kemudian masih kental dengan budaya daerah Setegah Bumi, Pak. Buju Kendit, Wiwitan, Gugur Gunung masih ada. Kemudian tokoh agamanya juga. Terus perayaan hari besar juga ada, Pak. Kemarin waktu acara Setegah Bumi, sekolah kami juga mengikuti pawai budaya, Pak. Jadi ada kolaborasi antara pemerintah desa dengan Desa Rahayu untuk pelaksanaan Setegah Bumi, Pak. Ngoten dari saya, Pak, dari model agama dan budaya.
Kemudian dari tokoh agama, sekolah kami setiap Jumat Pon, Pak, mengundang tokoh agama untuk apa? Untuk sholat duha berjamaah dan istighosah bersama, Pak. Seperti itu. Bulan sekali berarti Bu. 1 bulan sekali mendatangkan tokoh agama supaya bisa menarik juga siswa supaya tertarik di sekolah kami. Soalnya di situ ada tokoh agama yang berpengaruh di Desa Rahayu, Pak. Ada MI toh Bu mriku? Rahayu. MI Losari, dekat MI Losari, Pak. Losari. Iya. Kan Rahayu itu wilayahnya besar, Pak. Gandu sampai dekat Pertamina itu, yang dari Gandu biasanya larinya itu ke MI, Pak. Makanya untuk menarik para siswa, akhirnya Bapak Kepala Sekolah mengambil kebijakan setiap Jumat kita istighosah dan juga setiap Senin sampai Kamis itu ada sholat duha berjamaah dan sholat duhur, Pak. Laksanaannya di sekolah kami seperti itu. Itu yang mungkin bisa menjadi modal politik supaya menarik sebagai ikon sekolah kami seperti itu, Pak. Bagus Bu. Pak. Selesai berarti, Pak. Kalau di Prambon itu kan masalahnya di lahan sebenarnya. Kalau misalkan mau apa namanya mau ngadakan kegiatan itu loh, atau misalkan mau bangun-bangun itu susah. Iya, Pak. Hanya sempit. Biayanya 50 kali 30 loh Bu. 50 kali 50 kali 30. Itu berapa ruang Pak Mujib? Kalau ruangnya ada 9. Ruang kelasnya ada 9. Tapi kepunyanya Pak Mujib itu sekolahnya kalau dilihat dari depan bagus Pak Tukin. Bagus ya. Cuman ya ada plus minusnya. Mudah bersih, mudah kotor juga. Soalnya lahannya kecil, jadi bersih-bersihnya mudah. Tapi ya gitu, mudah kotor juga. Kalau di tempatku Pak Mujib, jenengan kata Bapak Ibu guru kok pengen jalan gitu ya. Jadi mau dari kantor mengajar ke ATPH, mengajar ke TBSM, itu sampai dengan lari ya Mujib. Lagi. Jadi satu lahannya luas, panjang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu guru mau kalau mengajar TBS berarti di depan pol. Nanti kantornya kan berada di tengah-tengah. Kalau mau ngajar di ATPH paling belakang sana bisa. Jadi tidak usah dia, tidak salah cukup Bu Mujib. Iya. Ini udah, saya lanjut. Ya. Sudah selesai. Ini sudah menyangkut 7 Bu. Jadi tadi ya. 7 ya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya itu tadi sudah selesai semuanya. Tapi kok gambar saya enggak terlihat padahal on saya, Pak. Bu, jenengan slide-nya ini full screen apa kecil Bu ya? Ini. Nah, saya full screen. Di punya aku tampil kecil ya Bu. Ya, ini kecil. Enggak kelihatan sama sekali. Saya full kan ya? Coba Bu. Yeah. Oke, kita mulai dari awal nggih. Lagi Bu, lagi bisa ada? Ini sudah besar, Pak. Full besar ini. Ini full besar. Screen, sudah full screen ini. Ya, sudah. Mulai dari awal nggih, Pak. Nah, ini identifikasi aset sekolah. Ini ketujuhnya yang dalam depannya fotonya jenengan lah ya. Dalam mangke dikasih foto. Ini kan baru reng-rengan. Nah, gimana? Identifikasi aset.
Yang kedua ini modal manusianya, guru TMB memiliki 12 guru profesional berkualifikasi S1, nanti saya tambahkan lagi. Terus kemudian dari muridnya seperti ini, memiliki bakat-bakat tersendiri, ada yang juara sepak bola, ada yang juara jumlah Bu, ampun. Bu, halo, itu jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, kelihatan nggak Bu? Oh, jumlahnya. Kalau untuk jumlah laki-laki perempuan saya harus tanya ke yang apa biasanya dapodik, Pak. Saya kan tidak pegang dapodik, jadi untuk jumlah laki-laki dan perempuannya saya tidak tahu betul. Keseluruhan? Keseluruhannya 208 kalau tidak salah, Pak. 208. Rombel berapa itu, Bu? Kombelnya per kelas maksudnya berapa? Per kelas berapa? Untuk kelas 6 dua kelas, untuk kelas 1 sampai kelas 5 satu kelas, Pak. Satu kelas berapa, Bu? Satu kelasnya ada 30 siswa. Besar ya? Iya, besar, Pak. Dulu malah setiap berapa, Bu? Pamuji berapa? Kalau di Pamuji berapa? Saya 198. Enggak, per kelasnya berapa? Sama 30. Per kelasnya 30. Oh iya, berarti standarnya 30 Bu ya? Untuk SD ya? Iya. Iya, di SD 30, Pak. Pak Sapuan sama? Kalau saya kan baru sampai kelas 5, Pak. Jumlah siswanya itu 155, Pak. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu 2 kelas. Untuk kelas 4, 5 itu satu kelas. Baru, Pak, sekolahan saya itu baru, termasuk muridnya itu ya dari Rahayu itu, Pak, dari Rahayu. Ya, mencar-mencarnya dari semuanya. Mas Sapuan. Jalan, Pak. Ini Bu Ika ini pengen kepo loh ya. Jangan tadi kan ngomong donatur dari Malang ya lah. Dari Malang ke malah menjadi juragan di Soko ini. Bu Ika nanti kepo oleh gak minta nomor WA-nya beliau nih. Oh iya. Luar biasa ya, orangnya itu, Pak, memang dari Soko. Oh, asli Soko. Ya, termasuk pendiri, Pak, pendirinya Anur, ya, pendiri Anur, dan sampai sekarang itu alhamdulillah masih menjadi donatur tetap, Pak. Ngapunten, Pak Sapuan, itu asli Soko atau pendatang, Pak? Gimana, Pak? Asli Soko kelahiran. Iya, asli Soko, Pak. Tapi untuk keseharian di Malang gitu. Ya, di Malang dan di Kalimantan dan di Jogja, Pak. Banyak rumahnya, Pak, adanya. Monggo Bu Ika kalau pada nyuwun nomor WA. Kanteng 1 kan Bu Ika malan, Pak. Lanjut Bu Ci. Lanjut. Bu. Modal sosial ini, Pak, termasuk gugus inti Misbahur Rosyid, kemudian kita juga berkolaborasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dukungan masyarakat sekitar, kemudian kita juga bekerja dengan Bank Asuka Berseri dalam pengolahan sampah, Pak. Bu, sekolah apa? Misbahur Rosyid itu namanya atau gimana maksudnya? Nama KKG-nya Misbahur Rosyid, Pak. Oh, ngono. Iya. Termasuk itu dari beberapa SD gitu, Bu ya? Ya, dari 7 SD yang tergabung di gugus 2, Pak. Namanya kok ya namanya gengnya Pak Sapuan, jadi kalau gugus saya itu Al-Ikhlas namanya. Al-Ikhlas. Gugus 4. Lanjut. Kemudian modal fisik. Yang pertama, sarana prasarana gedung kelas yang memadai, ruang lab, kamar mandi, WC, musola, lapangan parkir, kantin, lab komputer, gudang, dan lahan kosong juga ada, Pak, yang dimanfaatkan untuk tosah tugas sekolah.
Jumlah Kemudian, keseluruhan berapa, Bu? lalu Jumlah keseluruhan berapa hektar itu jenengan? untuk WC-nya Semuanya. keseluruhan mulai dari gedung. Iya, seluruhan ya yang dimiliki sekolahan asetnya berapa Oke. meter, berapa hektar. Nah, kalau itu saya enggak hafal, Pak. Jadi Bang Mujib 50 kali berapa, Mujib? 30. Saya enggak hafal kalau itu, Pak. 50 kali 30. 50 kali 30. Setengah hektar 1.500. Berarti lumayan luas punya saya berarti Pak Mujib ya, ini jenengan. Nggih. Nanggonen jenengan kuwi yo tambah tetap cair ya, Pak. Jenengan kuwi, Pak. Yang dijual, Pak, langsung cair. Enggak usah butuh neko-neko ya, Mujib ya. Kemudian pemanfaatannya di sini untuk intra dan ekstra digunakan untuk berbasis IT, menciptakan suasana kondusif dan nyaman. Itu modal fisiknya. Kemudian dilanjut Pak G. Modal lingkungan alam. Lokasinya berada di jalan poros desa, mudah dijangkau. Kemudian berada di daerah pertanian juga. Peternakan di sini banyak yang penduduk desa punya bibit lele, Pak. Terus kemudian dekat Pertamina, perikanan ini juga. Terus pabrik bata merah juga. Dulu itu Rahayu itu terkenal dengan pabrik bata merah, Pak. Awal mulanya Desa Rahayu itu berasal dari pabrik bata merah ini. Apa termasuk genteng itu juga? Iya. Termasuk itu. Rahayu, Boto, Santosan Rahayu. Rahayu itu maksudnya gini Pak, asal mulanya. Kemarin kan saya sempat membuat legenda tentang Rahayu. Yang punya Ayu gitu ya? Iya. Enggak, itu berasal dari kayu yang bertumpuk Pak. Kayu. Aslinya kan dusunnya itu kayunan Pak. Nah itu silsilahnya dulu itu bahwa penduduk Desa Rahayu itu ada sebuah kerajaan Pak. Kemudian di sana pembuatan pabrik bata merah. Nah, dari tumpukan kayu-kayu itu sehingga dusun tersebut dinamakan Dusun Kayunan, desanya Rahayu. Gitu, Pak. Seperti itu. Legendanya seperti itu. Entah itu mitos atau legenda. Seperti itu, Pak. Sehingga termasuk ada pabrik bata merahnya. Kemudian produksi bunga telang atau serejai dan juga kunyit asam, Pak. Nah, ini juga kita alhamdulillah berkolaborasi dengan PKK Desa Rahayu, Pak, untuk pelaksanaan P5. Nah, kita mengangkat bunga telang di mana bunga telang itu adalah antioksidan yang bisa menangkal polutan yang ada di Desa Rahayu karena berada di dekat Pertamina, Pak. Akhirnya saya mengangkat P5-nya bunga telang itu, Pak. Oke. Kemudian untuk P5 panjenengan sudah itu Bu, sudah dinilai sama Pak Ruslan. Pak Ruslan ya sudah Pak, kemarin didatangi alhamdulillah kelihatannya masuk. Entah masuk atau tidak, alhamdulillah. Kemarin didatangi Pak Ruslan, terus ketika anak-anak ditanya kan ini benar-benar dilaksanakan apa tidak, alhamdulillah anak-anak bisa menjawab bagaimana bunga telang itu apa, manfaatnya apa. Anak-anak alhamdulillah kita di cross check, dia bisa menjawab pertanyaan Pak Ruslan, Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih Bu, nggih sip. Dan masuk berarti panjenengan nggih. Ini saya menunggu Ibu untuk P5. Oh gitu. Alhamdulillah, Pak. Nggih. Monggo Bu, dilanjut Bu. Kemudian dilanjut nggih. Kemudian produksi kerajinan dari anyaman bambu, di mana di desa kami itu di sekitar wilayahnya itu banyak yang bambu ya, Pak. Akhirnya para penduduk desa juga banyak terdapat kerajinan anyaman bambu seperti membuat besek, Pak, pot bunga, terus widik itu loh Pak, nggih. Ya. Kemudian pemanfaatannya dari lingkungan alam bisa sebagai sarana pembelajaran atau outing class. Misalkan kita ingin membuat produksi bunga telang, kita bisa mendatangi penduduk yang membuat produksi bunga telang dan juga anyaman bambu, Pak. Kita bisa mewawancarai di sana, anak-anak juga alhamdulillah antusias ketika melaksanakan outing class ini, Pak.
Kemudian untuk kolaborasi dengan Pertamina, kita belajar bagaimana pengolahan minyak nggih. Di situ kan ada tema tentang sumber daya alam yang diperbarui dan tidak. Nah, itu bisa kita arahkan ke Pertamina untuk anak-anak Pak sebagai outing class. Seperti itu. Gimana Pak, bisa diterima? Lanjut. Bisa Bu, sangat baik. Oke, lanjut. Kemudian lanjut, modal finansial yang pertama dana BOS, kemudian ada koperasi atau kantin sekolah. Ini dikelola sekolah Pak. Alhamdulillah kantinnya kita setiap bulannya kita mendapatkan 400 dari kantin sekolah Pak. Walaupun dikelola oleh penjaga sekolah, tapi beliau memberikan fee 400 untuk sekolah. Jadi sangat membantu. Dalam? Ada berapa kantin? Satu kantin, Pak. Satu kantin. Jadi semuanya anak membelinya cuma di situ. Kan kita Adiwiyata Pak, sekolahnya menjualnya kantin jajanannya juga tidak harus yang sehat gitu Pak. Jadi dikelola oleh warga sekolah. Dalam? Yang punya siapa? Penjaga sekolah, Mbak Kar itu Pak. Oh, istrinya penjaga sekolah. Istrinya penjaga sekolah, nggih, betul. Dikelola oleh sekolah. Jenengan dikasih 400 Pak. 400. Nggih. Sendirian Bu ya? Sendiri ya? Artinya dari saingannya ya? Tidak ada saingannya, betul. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak pulang sekolah itu masih ada yang jualan pentol di depan sekolah. Kalau sudah pulang kan boleh Pak. Kalau masih dalam jam sekolah kami akan ada gerbangnya, kita tutup Pak. Jadi fokus membelinya di kantin sekolah tersebut Pak. Sip. Nggih. Lanjut. Ini pemanfaatannya untuk kebutuhan pembelajaran. Sebentar Bu. Iuran paguyuban. Nggih. Nah, iuran paguyuban ini maksudnya gini Pak. Setiap paguyuban kan punya dana sosial sendiri nggih. Seumpama digunakan untuk kadang kan ada outing kelas Pak nggih. Jadi ketika outing kelas itu kan membutuhkan dana. Jadi setiap Jumatnya itu ada dana 2.000 untuk kegiatan sekolah ketika outing kelas Pak. Biasanya kan kalau outing kelas kan kita setiap 1 semester itu sekali Pak, di bulan Desember biasanya kita mengunjungi Gerabah, itu kan butuh untuk kendaraan. Jadi ketika kegiatan tersebut anak-anak tidak usah membayar iuran lagi untuk transportnya Pak, ke sananya gitu. Seperti untuk itu SPP Pak. Ya? Dalam? SPP enggak ada. SPP-nya enggak free karena sudah ada BOS Pak. Berarti gratis semuanya Bu ya? Ya, gratis semuanya di sekolah kami. Untuk anak-anak PIP masih dapat Bu? Masih dapat, alhamdulillah banyak Pak yang dapat. Sekitar separuhan dari murid kami yang mendapatkan PIP. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, ini juga untuk pembelajaran di luar kelas dan juga untuk ATK kadang-kadang alat kebersihan Pak, kita membeli sendiri di samping sudah disediani dana BOS, tetapi ketika butuh urgent kita bisa mengambil iuran paguyuban tersebut. Kemudian modal politik. Ngapunten Bu, ngapunten iki jagi benar. Untuk uang paguyuban itu yang ngelola berarti paguyuban Pak. Paguyuban sendiri. Itu maksudnya paguyuban itu wali murid atau siapa? Wali murid. Wali murid ya. Iya, wali murid. Dari wali murid kan setiap kelas itu ada paguyuban perwakilan Pak yang mengelola dana iuran tersebut ketika ada kegiatan outing kelas. Kemudian kadang-kadang ada urgent misalkan sapunya rusak. Nah, sapunya rusak kita belikan untuk peralatan kebersihan seperti itu Pak. Oh gitu. Iya. Berarti untuk tingkat SD paguyuban jalan kenceng Bu ya? Iya, alhamdulillah saling mendukung Pak untuk di sekolah kami. Kebetulan ketika Adiwiyata juga sangat mendukung Pak ketika kita butuh bibit, misalkan ada setiap anak disuruh membawa bibit toga sekolah itu ya, ada yang kunyit, ada yang jahe, itu sangat antusias Pak untuk mendukung kegiatan Adiwiyata di sekolah kami. Seperti itu Pak Tukin.
Besok mungkin gini Bu, mungkin menjagani pertanyaan dari teman-teman yang kritis. Iya. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa paguyuban ini kok bisa berdiri dengan kencengnya kayak gitu, jenengan nanti siap ya? Iya, siap Pak. Lanjut nggih. Iya, lanjut. Lah jane Pak Tukin aja nek ngono aku odi terusan ya. Ya kan menjagani teman-teman Oke, yang Oke, siap Pak. Kemudian modal politik, kepemimpinan kepala sekolah, kemudian sekolah negeri, dekat dengan TK RA juga, kerjasama dengan Koramel, Polsek, Puskesmas, Pertamina, Bank Asoka Berseri, penyuluh pertanian, dan juga pemerintah desa, Pak. Bu, untuk TK sama RA itu jenengan yang sudah jalan apa Bu? Yang sudah saya jalin untuk TK dan RA, Pak. Tentunya TK sendiri kan kita berkolaborasinya kan untuk menarik wali murid nggih. Setiap event itu ada event misalkan mengadakan lomba mewarnai Pak supaya menarik anak-anak tersebut ke sekolah kami. Itu biasanya seperti itu. Mengadakan lomba di sekolah kami terus kita outbound bersama-sama supaya menarik wali murid dan juga untuk di sekolah kami itu seperti itu Pak. Yeah. Cindera mata mungkin. Cindera mata berarti ngantek sore ya. Lah itu ngantek semu. Sampai cindera mata juga ya Pak. Biasanya ya memberikan batik untuk gurunya itu Pak. Ya. Pak Wajib promo Bu. Gimana Pak Wajib dengerin strategi ya. Pasapuan malah bebas Bu. Pasapuan malah banyak. Lanjut. Sudah sampai politik. Kalau dari swasta kan bebas. Mau pakai cara apapun dan diperboleh-bolehkan aja gitu. Modal agama. Banyak lembaga keagamaan, TPQ, Madin, Majelis Taklim. Kemudian dekat Pertamina wilayahnya masih kental dengan budaya daerah, sedekah bumi, buju kendit, wiwitan, gugur gunung juga masih kental di daerah kami. Kemudian dari modal agama dan mohon maaf, buju kendit itu apa Bu? Buju kendit itu kayak apa? Itu loh Pak. Tumpeng. Oh tumpeng, nggih. Ya. Wiwitan, gugur gunung. Kalau gugur gunung itu apa itu Pak? Kerja bakti di desa, kerja bakti di sekolah kami juga setiap Jumat kita mengadakan kerja bakti untuk di sekolah kami juga diterapkan. Yang jenengan itu karena apa itu dalam rangka apa kemarin kok katanya kok? Ya sedekah bumi Pak itu. Nggih. Terus? Kita kan berkolaborasi dengan pemerintah desa, alhamdulillah kan saling mengisi Pak nggih. Nah, ketika ada acara sedekah bumi, kami juga mengisi dalam kegiatan pawai budaya di Desa Rahayu, Pak. Kita berpartisipasi seperti itu, nggih. Kita membuat tumpeng dalam pawai. Maaf Bu, untuk pawai itu di semua lembaga yang ada di desa itu dan masyarakat desa itu atau gimana? Iya, betul. Pawainya itu di semua lembaga yang ada di Desa Rahayu, baik TK itu atau SD, kemudian dari RT, penduduk masyarakat desa juga sangat berpartisipasi, Pak. Saling berkolaborasi dan berkoordinasi seperti itu, Pak. Tidak ada istilah kompetensi, Bu ya? Tidak ada. Semuanya ditanggung lembaganya masing-masing? Iya, ditanggung lembaganya masing-masing dan juga ada apa, Pak? Ya, desa sendiri juga. Mungkin ada mensupport dari Pertamina? Dari Pertamina mensupport Pak untuk kegiatan sedekah bumi. Kita mengadakan proposal, mengajukan proposal, alhamdulillah dari acara sedekah bumi juga dibantu oleh pihak Pertamina, Pak. Iya. Ngapunten Bu, lebih dalam ini. Katakanlah proposal kita membutuhkan dana 10 juta mungkin ya. Ini contoh. Apakah dari Pertamina itu juga langsung cair 10 juta atau mungkin berkurang berapa persennya Bu?
Biasanya gini Pak, tergantung laporan kita. Kalau laporan kita sudah sesuai ya sesuai dengan apa? Kebutuhan. Sesuai dengan yang kita ajukan, ya, sesuai kebutuhannya. Kalau kita bisa pandai untuk apa melaporkan, insya Allah sesuai dengan apa yang kita minta bisa dicairkan Pak. Gitu. Habis itu ada survei enggak, Bu? Itu untuk apa? Apa kita harus apa dokumentasi Pak. Biasanya kan dokumentasi kegiatan dulu baru dicairkan dananya Pak. Kalau kita sudah melaksanakan baru dicairkan dananya seperti itu Pak. Oh. Jadi untuk dokumentasinya lengkap dulu baru bisa pencairan dananya seperti itu Pak. Kalau kita mengajukan proposal. Intinya ada yang dana talangan dulu gitu. Iya, ada dana talangan dulu harus itu. Yep. Kalau Pak Sapuan gimana? Langsung cair Pak Sapuan? Atau gimana? Langsung, nggih Pak. Tanpa dana talangan nggih? Nggih, langsung cair. Yo, oke. Nggih. Pas monggo Bu Eka, dicat Bu Eka. Lanjut tuh. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Selesai. Kembali ke room. Kembali ke room. Ayo diobrak-obrak. Oh ya, diobrak-obrak kelompok 1 kelamaan. Jam pinten lo terus ya? Ngatan nggih, sudah gini nih. Sudah berarti deal nggih, Pak. Nggih, deal saya, mantap. Kita tutup nggih. Nggih, kita tutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu di kegiatan kelompok 2 yang luar biasa ini. Ayo kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan untuk besok bisa tampil dengan baik dan maksimal. Menunggu yang demand belum selesai. Kita tetap standby dulu nggih. Nggih. Aku kok kepo itu loh Pak Sapuan. Pak Sapuan ngapunten Pak Sapuan. Nggih. Itu setiap bulan itu pasti ada kucuran dana atau gimana Pak Sapuan? Atau sudah mandiri Pak Sapuan? Untuk apa sampai sekarang ya? Untuk sampai sekarang itu masih dapat apa ya Pak ya dana ya, dana dari beliau Pak Haji Mubarisi Arifin Pak dari donatur Pak. Donatur. Yeah. Untuk SPP per anak berapa Pak? Untuk SPP-nya tahun ini baru 60 Pak, 60.000. 60.000. Untuk kegiatan-kegiatan juga narik bebas Pak ya? Untuk kegiatan itu nanti kan ada daftar ulang Pak. Daftar ulang di awal masuk itu Pak. Include jadi satu gitu maksudnya? Iya, daftar ulang itu include jadi satu. Murah meriah Pak di sekolah saya Pak, di swasta Pak, murah meriah. Pak, tapi belum itu Pak ya, belum istilahnya boarding school ya? Belum. Kalau SMP insya Allah nanti boarding school Pak. Ini insya Allah sebentar lagi bangun SMP-nya Pak. Untuk SD ini full day Pak. Asramanya belum ada Pak ya? Untuk asrama sudah ada Pak. Asramanya ada SD Pak. Ini full day Pak, full day school. Nanti kalau SMP boarding Pak. Boarding. Jadi intinya kan harapannya itu kan menjadi semacam kayak bus gitu Pak ya? Ya bus, al-uswah seperti itu Pak. Iya. Arahnya ke situ. Tapi kalau ke sana mungkin busnya juga kuat Pak ya? Pripun Pak? Seandainya kalau mau menyontoh kayak bus mungkin donaturnya siap ya? Insya Allah Pak. Insya Allah. Ayo kita kembali Pak. Silakan kembali ke room. Oke siap. Oke. Terima kasih Ge. Mohon maaf.